Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan ke-10 dari kuliah Islam keindonesiaan. Oke, kita langsung saja untuk membahas mengenai judul kali ini adalah metode tafsir dan metode hadis ya. Metode tafsir dan metode hadis. Oke, kita bahas yang pertama adalah metode tafsir. Berawal dari metode apa sih metode itu? Metode itu berasal dari bahasa Yunani atau dari kata Yunani metodos yang berarti cara atau jalan. Jadi, metode itu cara atau jalan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah methods, kalau bahasa Arabnya adalah thoriqat atau manhaj. Di thoriqat atau manhaj. Jadi kemudian selanjutnya tafsir. Kita masuk ke tafsir. Tafsir berasal dari bahasa Arab yang bermakna berasal dari kata Arab itu fassara yufassiru tafsiron. Fassara yufassiru tafsiron. Kalau dalam arti Indonesia itu penjelasan, pemahaman atau perincian. Menjelaskan, memahami dan merinci itu kata tafsir. Makna kata tafsir. Menurut Imam Al-Zarqani, tafsir sendiri bermakna ilmu yang membahas kandungan Al-Quran dari segi pemahaman makna atau arti yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kadar kesanggupan manusia. Intinya adalah tafsir itu upaya untuk memahami Al-Quran sesuai dengan yang dipahami oleh Allah. Minimal mendekati yang diinginkan oleh Allah. Mendekati pemahaman yang diinginkan oleh Allah. Ini tafsir. Oke, selanjutnya metodologi tafsir. Nah, metodologi tafsir. Metodologi tafsir adalah sebuah ilmu yang mengajarkan kepada orang yang mempelajarinya untuk menggunakan metode tersebut dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Metodologi itu seperti ini. Saya jelaskan bahwa apa bedanya metode dan metodologi. Kalau metode itu adalah jalan, cara atau jalan. Nah, sedangkan metodologi adalah rangkaian ketika kita menjalani jalan itu. Nah, jadi kalau beda ya antara jalan dengan menjalani jalan. Nah, metodologi itu menjalani jalan atau rangkaian perjalanan. Nah, kalau metode itu jalannya. Itu jalan metode itu jalannya, metodologi itu rangkaian perjalanan. Jadi perjalanan untuk menjalani jalan itu metodologi. Nah, jadi kalau metodologi tafsir berarti rangkaian dalam menjalani jalan tafsir. Nah, jalan tafsir. Oke. Selanjutnya jenis-jenis tafsir. Nah, jenis-jenis tafsir. Yang pertama ada tafsir tahlili. Tafsir tahlili atau disebut sebagai tafsir analitis ya. Analitis. Tafsir tahlili itu adalah tafsir yang ayat Al-Quran dengan cara berurutan sesuai surat yang ada di Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas dengan cara menganalisis semua aspek. Jadi tafsir tahlili ini tafsir komprehensif. Semuanya masuk itu. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua masuk ada. Dari kosakata, lafal, bahasa, makna, itu masuk. Nah, contohnya tafsir tahlili ini tafsir Ibnu Majah atau tafsir At-Tabari. Nah, jadi tafsirnya tebal sekali. Nah, ya bisa tebalnya itu bisa ada yang 1 meter, ada yang rata-rata 1 meteran ya, ada yang 1,5 meter. Itu tebal bukunya. Saya tak tebal. Karena apa? Semua komponen masuk. Nah, tafsir Ibnu Majah, tafsir At-Tabari. Contoh kalau zaman sekarang itu ya ada tafsir Al-Misbah ya, ada tafsir dan lain sebagainya, banyak. Nah,
contoh tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Azhar punyanya siapa nih, Hamka, itu termasuk tafsir tahlili. Karena apa? Semua masuk. Nah, kelebihan dari metode tafsir tahlili adalah ruang lingkupnya yang sangat luas. Semua masuk. Kemudian memuat berbagai macam ide. Apa saja ada. Gitu. Jadi tafsir tanpa batas. Karena dia ini tafsir tahlili itu sangat detail. Bahkan setiap ayat, setiap kata ini dibahas. Gitu. Nah, kelemahannya tafsir tahlili ini menjadikan petunjuk Al-Quran itu menjadi parsial. Jadi karena saking luasnya itu apa saja masuk, jadi dia tidak fokus. Intinya seperti itu. Nah, yang kedua, melahirkan penafsiran subjektif. Artinya penafsiran tafsir tahlili ini sesuai dengan pemahaman mufasirnya, penafsirnya. Contoh, kalau dia dari latar belakang hadis, maka dia banyak mengambil dalil-dalil hadis. Kalau dia dari latar belakang ilmuwan bahasa, biasanya dia banyak membahas mengenai bahasa. Kalau contoh Khwarizmi. Nah, contoh tafsir Hamka, yaitu tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Hamka. Dia banyak ilmu-ilmu sosial, maka tafsir yang dia tulis, tafsir Al-Azhar itu ya banyak ilmu sosialnya. Kemudian contoh lagi tafsir Wahbah Zuhaili. Tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Manar masalah. Itu banyak di dalamnya fikih, karena Wahbah Zuhaili seorang ahli fikih dan lain sebagainya. Intinya kelemahannya itu cukup subjektif karena tergantung dari bidang keilmuan mufasirnya. Kemudian kelemahan yang ketiga, kurang rinci. Kenapa kurang rinci? Karena dia dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, jadi sangat tebal. Jadi semua ayat itu dibahas. Karena semua ayat itu dibahas, maka dia cenderung kurang detail, kurang rinci. Mungkin rinci tapi tidak sangat rinci. Tidak sangat rinci dibandingkan dengan tafsir Maudhu'i yang berdasarkan judul ya. Jadi kurang begitu rinci. Nah, ini kelemahannya tafsir tahlili. Tapi ini adalah model tafsir pertama ya. Tafsir tahlili model tafsir pertama dalam dunia Islam. Jadi tafsir dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini tafsir pertama. Selanjutnya, aspek-aspek penting dari tafsir tahlili. Mengapa tafsir tahlili dikatakan penting? Tafsir tahlili yang pertama mentafsirkan kosakata. Jadi metode tafsir tahlili ini dia mentafsirkan kosakata. Awalnya dia akan mentafsirkan kosakata per kata. Itu ditafsirkan. Contoh surat Al-Fatihah itu Alhamdu itu artinya apa? Dia dibahas per kata dahulu. Yang kedua, dia membahas mengenai asbabun nuzul. Yang ketiga, baru dia menjelaskan ayat tersebut sesuai konteksnya, sesuai bidang keilmuannya. Kalau dia bidang keilmuan fikih, biasanya fikih. Kalau dia bidang keilmuannya misal bahasa, biasa. Dan ini tergantung subjektivitas mufasirnya ya. Jadi pada intinya metode tafsir tahlili ini yang pertama diawali dengan kosakata, menjelaskan kosakata, makna kata, kemudian menjelaskan asbabun nuzul, kemudian baru mentafsirkan tafsir tersebut. Oke, selanjutnya yang keempat, menjelaskan makna yang terkandung dalam setiap potongan ayat dengan menggunakan keterangan dari ayat yang lain, seperti dari hadis, dari penalaran rasional, atau dari disiplin ilmu lain. Dari contoh
Kalau dia itu seorang sosiolog, dia akan membahas dari aspek sosiologinya. Kalau dia seorang antropolog, contoh eh, dia akan membahas dari antropologisnya dan lain sebagainya ya. Kalau dia seorang ulama fikih, maka dia akan membahas dari kajian fikihnya. Yang kelima, menarik kesimpulan dari ayat tersebut. Nah, intinya apa? Jadi saya ulangi lagi, ciri-ciri tafsir Talili itu yang pertama diawali dengan membahas kosakata, yang kedua membahas asbabun nuzul, yang ketiga menjelaskan hubungan ayat 1 dengan ayat sebelumnya atau ayat tersebut dengan ayat sesudahnya, ayat tersebut dengan ayat sebelumnya dan ayat tersebut dengan ayat sesudahnya. Kemudian baru menjelaskan kandungan ayat itu dari berbagai aspek. Nah, yang ya ini tergantung mufasirnya. Kemudian yang kelima baru menarik kesimpulan. Contoh tafsir Talili itu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, Al-Qurtubi, tafsir Al-Manar, itu tafsir Al-Misbah dan lain sebagainya. Tafsir Al-Azhar ini juga termasuk tafsir Tahlili. Selanjutnya adalah tafsir Ijmali. Nah, selanjutnya adalah tafsir Ijmali. Ini tafsir secara global. Nah, ini lebih ringkas dari tafsir Tahlili. Kalau tafsir Tahlili itu dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dan dia itu cenderung detail lah ya, detail tapi tidak sangat detail. Maksudnya sangat lengkap tapi tidak sangat lengkap. Sedangkan tafsir Ijmali ini dari ayat Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi hanya diartikan sedikit-sedikit. Nah, diartikan sedikit-sedikit. Ini tafsir Ijmali. Oke, saya bacakan. Tafsir adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengungkapkan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat global. Jadi dibahas secara global, secara umum saja, tanpa uraian. Jadi tidak diuraikan. Apalagi pembahasan yang panjang dan luas, juga tidak dilakukan secara rinci. Jadi ini ciri-ciri tafsir Ijmali. Jadi contohnya apa? Contohnya itu tafsir Jalalain. Kalau kalian membaca tafsir Jalalain itu memang ditafsirkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tetapi dia hanya menafsirkan sedikit-sedikit. Jadi tidak begitu detail. Tidak ada asbabun nuzul, tidak ada hubungan antara ayat satu dengan ayat sebelumnya. Itu tidak sangat rinci lah. Karena sangat global. Contoh tafsir Jalalain. Kenapa tafsir mengapa tafsir Jalalain dikatakan tafsir Jalalain? Karena ditulis oleh dua orang yang namanya sama, Jalal. Saya lupa namanya. Jalal. Yang pertama ditulis oleh dengan ulama yang bernama Jalal, kemudian beliau meninggal, kemudian ketika meninggal tafsirnya belum selesai, kemudian diselesaikan oleh temannya yang bernama Jalal juga. Nah, maka disebut sebagai tafsir Jalalain. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari tafsir Ijmali. Nah, sang mufasir langsung menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir secara global, tanpa perbandingan dan tanpa penetapan judul. Jadi tafsirnya ini sangat singkat lah, sangat singkat, tidak begitu dalam, tidak ada arti kosakata, tidak ada asbabun nuzul, tidak ada penjelasan secara detail, yang ada penjelasan ringkas saja. Kelebihan tafsir Ijmali ini praktis dan mudah dipahami. Intinya dia lebih straight to the point aja. Semisal Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan lurus artinya adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, contoh seperti itu. Jadi ringkas dan praktis. Nah, ini. Kemudian bebas dari penafsiran Israiliyat. Nah, maksudnya tidak ada cerita-cerita tentang bangsa Israel, tidak ada. Maksudnya tidak ada cerita-cerita yang berbau Israel lah. Gitu. Maksudnya karena kalau tafsir tafsir tahlili yang tafsir terperinci yang pertama tadi,
itu banyak cerita-cerita yang berasal dari cerita Yahudi kuno. Kalau Yahudi kan banyak nabi di sana ya, dan di situ banyak cerita, banyak menceritakan kejadian-kejadian ketika zaman nabi-nabi dahulu. Nah, padahal itu adalah kejadian, padahal itu belum tentu kebenarannya. Jadi gini, apa itu Israiliyat? Israiliyat itu adalah cerita-cerita yang ada pada bangsa Israel kuno. Nah, seperti kita tahu, dari zamannya Nabi Yakub, Ishak ya, dari zamannya Nabi Ishak, Yakub, dari zamannya Nabi Yakub itu anaknya Ishak. Nah, dari zamannya Nabi Yakub sampai zamannya Nabi Isa itu semuanya dari bangsa Israel. Nah, kecuali Nabi Su'aib, kecuali Nabi Zulkifli, kecuali Nabi Su'aib, Zulkifli, kemudian Nabi Hizir. Nah, itu bukan bangsa Israel. Nah, dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa itu semua bangsa Israel. Nah, kecuali 3 nabi itu banyak sekali cerita-cerita yang ada yang tertulis dalam kitab Taurat. Nah, cerita-cerita itu disebut sebagai Israiliyat. Nah, jadi dan itu banyak dipakai oleh para mufasir. Sedangkan Israiliyat sendiri itu belum dipastikan kebenarannya. Ada yang sesuai dengan Al-Quran, ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka Israiliyat ini adalah cerita-cerita yang masih meragukan. Kadang sesuai dengan Al-Quran, kadang tidak sesuai dengan Al-Quran. Contoh, Samson itu termasuk Israiliyat, tapi dia juga sesuai dengan Al-Quran. Kalau kalian pernah mendengar Samson, nah itu Samson itu kalau dalam Al-Quran itu Sampun. Nah, tapi di Al-Quran tidak menjelaskan cerita detailnya Sampun seperti apa. Nah, dan itu ditulis detail di Taurat, di Israiliyat itu, karena termasuk Israiliyat cerita-cerita bangsa Yahudi kuno itu. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran maka itu diterima, tapi kalau tidak sesuai ya tentu tidak diterima. Oke, kita lanjut. Jadi kelebihan metode ijmali ini, yang pertama praktis, yang kedua bebas dari Israiliyat, bebas dari cerita Yahudi kuno lah. Kemudian akrab dengan bahasa Al-Quran, maksudnya lebih dekat bahasanya dengan Al-Quran. Adapun kekurangan akrab dengan bahasa Al-Quran, maksudnya ini bahasanya ini selaras dengan bahasa Al-Quran lah. Kemudian kekurangan dari metode ijmali antara lain menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, tidak mendalam, cenderung global, jadi sangat singkat. Jadi kita tidak tahu detailnya seperti apa, detail ceritanya seperti apa, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa harus ini, kenapa harus itu, kita tidak tahu. Nah, karena apa? Karena penjelasannya sangat singkat. Nah, kemudian tidak ada ruang untuk mengembangkan analisis yang memadai. Karena sangat singkat, maka nggak ada analisisnya. Jadi kalau kita membaca, bagi orang yang haus ilmu, untuk membaca tafsir dengan jenis tafsir metode ijmali ini, kita nggak puas karena terlalu singkat penjelasannya, jadi nggak puas ya. Tapi kalau bagi orang yang cepet-cepetan, bagi orang yang ingin praktis, maka tafsir model ijmali ini cocok. Selanjutnya contoh dari tafsir metode ijmali ini, contohnya adalah tafsir Jalalain, ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, kemudian dilanjutkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, kemudian ada contoh lagi tafsir Sofah Al-Bayan lil Ma'ani Al-Quran. Ini karya Syekh Husnain Muhammad Mukhlaud.
Kemudian ada tafsir Al-Quran Al-Azim karena Muhammad Farid Majdi. Ini contoh-contoh tafsir metode ijmali. Kemudian yang ketiga tafsir muqaran. Apa itu tafsir muqaran? Tafsir muqaran itu tafsir perbandingan. Tafsir muqaran itu tafsir perbandingan. Secara harfiah muqaran itu ya perbandingan atau membandingkan. Tafsir muqaran artinya adalah suatu metode atau teknik menafsirkan Al-Quran dengan cara membandingkan pendapat seorang mufasir dengan mufasir lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat. Jadi contoh ada satu ayat ini diartikan kemudian dibandingkan dengan ayat yang lain, disandingkan. Jadi sehingga terjadi korelasi. Nah itu ini tafsir muqaran. Lalu bagaimana tahapan yang dilalui dalam metode tafsir muqaran? Yang pertama menentukan sejumlah ayat yang akan ditafsirkan. Tentunya ini ayat yang bisa kita bandingkan. Jadi, kita membandingkan ayat A dengan ayat B. Nah, ini. Kemudian yang kedua mengumpulkan dan mengemukakan pendapat para ulama mengenai pengertian ayat-ayat tersebut. Jadi ayat A artinya apa? Ini dikumpulkan dari banyak sumber. Ayat B itu juga dikumpulkan data-datanya, penafsirannya dari banyak sumber juga. Nah, kemudian yang ketiga melakukan analisis perbandingan. Setelah data-datanya itu dikumpulkan dari berbagai sudut pandang dari berbagai ulama itu, maka kemudian dibandingkan. Ada tafsir tafsir metode muqaran ini bercorak tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu contoh tafsir tentang ayat. Contoh ayat 1 ditafsirkan oleh sahabat siapa. Kemudian ayat B ditafsirkan oleh sahabat siapa. Kemudian disandingkan. Atau ayat 1 ditafsirkan oleh Nabi Muhammad dengan kata A. Nah, ayat B ditafsirkan oleh Nabi Muhammad dengan kata B. Kemudian dibandingkan. Dicari titik temunya. Nah, ini contoh tafsir bil maksur. Atau tafsir bil ra'yu. Tafsir bil ra'yu, tafsir A ditafsirkan oleh ulama A. Oleh ulama orang biasa menggunakan akal pikirannya. Nah, tafsir B ditafsirkan oleh ulama B, C, D, E dengan pikirannya. Kemudian dicari temunya. Ini namanya tafsir biroyu. Tafsir biroyu itu apa itu artinya royu? Royu itu ide. Royu itu gagasan. Tafsir yang metode menafsirkan Al-Quran dengan gagasan manusia, dengan ide manusia, dengan pendapat manusia. Itu namanya tafsir biroyu. Tapi kalau tafsir bil maksur menafsirkan Al-Quran dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad atau dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat atau bahkan apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, ini tafsir bil maksur. Tapi kalau tafsir bil ra'yu itu tafsir menafsirkan Al-Quran dengan apa yang dikatakan oleh manusia berdasarkan pendapatnya sendiri. Nah, ini tafsir bil ra'yu. Nah, kemudian yang keempat setelah dikomparasikan, lalu yang keempat mengambil sikap terhadap kedua pendapat tersebut. Nah, ditentukan kesimpulannya. Kesimpulannya bagaimana? Setelah dimukoronkan, setelah dibandingkan antara ayat 1 dengan ayat yang lain, antara penafsiran satu dengan penafsiran yang lain, maka diambil kesimpulan. Ini tahapan metode tafsir muqaran. Selanjutnya objek kajian tafsir itu sebenarnya dikelompokkan menjadi 3 ya. Perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis, kemudian perbandingan ayat Al-Quran dengan membandingkan dengan penafsiran mufasir satu dengan mufasir yang lain. Jadi ayat-ayat dibandingkan dengan ayat yang lain,
ayat Al-Quran dibandingkan dengan ayat Al-Quran ditafsirkan menggunakan ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran itu dibandingkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang pertama. Yang kedua, ayat Al-Quran diartikan dengan hadis atau diartikan dengan perkataan sahabat, kemudian dibandingkan arti hadis tersebut, kemudian penjelasan hadis tersebut mengenai Al-Quran itu dibandingkan dengan penjelasan hadis yang lain mengenai Al-Quran tersebut. Jadi yang kedua. Yang ketiga, membandingkan tafsir, penafsiran dari seorang mufasir satu dengan mufasir yang lain. Nah, selanjutnya kelebihan tafsir muqaron. Tafsir muqaron yang pertama bersifat objektif, kritis, dan berwawasan luas ya, karena dia mendatangkan banyak pendapat dan dibandingkan. Yang kedua, memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas. Karena kenapa lebih luas? Dia cukup detail dan sangat detail ya. Karena banyak pendapat, kemudian banyak data-data yang ditampilkan sehingga lebih objektif ya, lebih komprehensif. Nah, kemudian bagi pembaca dari metode kemudian membuka pintu untuk bersikap toleran terhadap pendapat yang lain. Jadi karena kita tahu pendapat yang lain ternyata seperti ini, jadi kita lebih toleran ya. Jadi tidak seperti kacamata kuda, tahunya hanya itu saja. Tapi kalau kita dibuka dengan pendapat-pendapat yang lain, jadi kita lebih paham. Orang yang lebih paham itu tentu lebih toleran ya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, mendorong seorang penafsir untuk mengkaji penafsiran ulama lain mengenai satu ayat apapun dalam suatu permasalahan. Jadi, nilai positifnya itu akan semakin mendorong rasa ingin tahu. Oke, selanjutnya kekurangan tafsir muqaron. Kekurangannya adalah penafsiran dengan metode ini kurang cocok untuk pemula. Karena apa? Ini sudah tingkat tinggi, sudah banyak mendatangkan banyak pendapat, sehingga kalau orang imannya kurang kuat itu malah jadi bingung. Untuk pemula paling bagus adalah tafsir ijmali atau tafsir tahlili, lebih lengkap dan dia lebih fokus pada satu pendapat ulama ya. Kemudian yang ketiga, cenderung hanya melihat penafsiran ulama terdahulu sehingga tidak menghasilkan penafsiran baru. Jadi karena sifat tafsir muqaron ini hanya membandingkan, jadi dia tidak berusaha untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, tapi dia hanya membandingkan kemudian mengambil kesimpulan yang menurut dia lebih cocok, lebih tepat lah ya, lebih populer. Sehingga tidak ada ilmu baru lah, karena hanya mengulang ilmu lama kemudian diambil mana yang paling bagus. Selanjutnya yang keempat adalah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini tafsir berdasarkan topik atau tafsir tematik. Nah, jadi tafsir berdasarkan topik tertentu. Jadi contoh, kita ingin membahas mengenai sabar, maka kita mendatangkan seluruh ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sabar, kemudian dirangkai, kemudian dijadikan satu, ditafsirkan, dijelaskan secara detail. Nah, ini tafsir maudhu'i berdasarkan tema atau berdasarkan topik. Nah, contoh kita ingin membahas masalah ridho, maka kita harus mendatangkan seluruh ayat Al-Quran yang membahas tentang ridho, yang menulis tentang ridho. Nah, kemudian kita ayat tersebut dikumpulkan, kemudian diteliti, dilengkapi dengan data tertentu sehingga sangat lengkap, sangat komprehensif, sangat detail, sangat terperinci. Ini bagusnya tafsir maudhu'i. Oke. Langkah dalam metode tafsir maudhu'i, langkahnya seperti apa? Yang pertama,
menetapkan tema. Nah, tema, contoh kita menetapkan tema tawakal. Kemudian yang kedua, kita menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tawakal. Seluruh ayat yang berkaitan dengan tawakal, seluruh pendapat ulama yang berkaitan dengan tawakal itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian mengurutkan dengan tertib sesuai dengan turunnya ayat. Nah, sesuai dengan turunnya ayat, kemudian itu juga ada asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Semua hal yang berkaitan dengan tawakal dimasukkan ke situ secara lengkap, secara detail, secara terperinci. Nah, kemudian mempelajari penafsiran Al-Quran yang telah dihimpun. Semua penafsiran Al-Quran yang terkait dengan tawakal itu dihimpun lah, disatukan. Kemudian memaparkan secara ijmali berbagai tafsir yang bahas tersebut dipaparkan. Kemudian intinya yang keenam, kemudian membahas unsur-unsur dan makna serta mengaitkannya sedemikian rupa berdasarkan metode secara ilmiah dan sistematis. Nah, dikumpulkan, diurutkan, disistematisasikan, kemudian baru yang ketujuh disimpulkan. Jadi ini langkah-langkah metode tafsir maudhu'i. Sebenarnya intinya adalah menentukan tema, kemudian mendatangkan seluruh data dari Al-Quran, dari tafsir, dari hadis, dari qaul ulama. Nah, dipaparkan, diurutkan, disistematisasikan, baru disimpulkan. Ini kemudian contoh tafsir maudhu'i, tafsir karya Syekh Mahmud Saltut, kemudian tafsir karya Abbas Mahmud Al-Aqad, ini orang Mesir semua ini. Tafsir A'la Al-Maududi, ini orang Afghanistan kalau nggak Afghanistan, Pakistan. Kemudian tafsir dari Muhammad Abu Zahra, kemudian tafsir dari Ahmad Kamal Mahdi. Nah, ini metode tafsir. Kemudian kelebihan metode tafsir maudhu'i antara lain adalah menghindari problem dan kelemahan metode lain. Nah, jadi karena intinya kelebihan dia itu sangat rinci, sangat detail gitu, karena hanya membahas satu tema saja. Kemudian menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat atau hadis. Ini kemudian cara terbaik dalam menafsir Al-Quran seperti ini. Kemudian kesimpulan yang mudah dipahami. Metode ini mungkin seorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang datang dalam Al-Quran. Karena apa? Karena dijelaskan secara detail terperinci dan dia fokus pada satu tema saja. Kemudian mampu menjawab tantangan zaman, praktis, sistematis, dinamis, kemudian membuat pemahaman kita menjadi utuh. Kenapa utuh? Karena memang sangat detail, sangat rinci. Ini tafsir maudhu'i ini sangat detail dan sangat bagus ya. Kalau lebih lengkap, lebih komprehensif. Kemudian hanya saja kekurangan metode tafsir maudhu'i ini, dia memenggal Al-Quran, membatasi umuman ayat. Karena apa? Dia fokus, ayat itu dibatasi. Contoh, membahas mengenai tawakal, ya tawakal tok yang dibahas. Membahas mengenai sabar tok yang dibahas. Membahas mengenai berbuat baik, ya berbuat baik saja yang dibahas. Membahas mengenai birrul walidaini, ya birrul walidaini saja yang dibahas, yang lain tidak. Nah, ini salah satu kekurangannya ya. Jadi hanya fokus pada satu bidang. Nah, ini saya kira demikian. Kita cukupkan. Nahtati bil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.